Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam dalam acara majelis taklim atau kuliah subuh, mudah-mudahan materi yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat, ilmu yang barokah, khususnya pada pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Materi yang kita bahas yaitu kita berbicara yang ada di dalam kitab hikam. Hikmah yang pertama di dalam kitab hikam itu disebutkan min alamatil iktimad alal amal. Nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, nuqsanur roja, berkurangnya mengharapkan kepada rahmat Allah inda wujudiz zalal, ketika terjadi satu kesalahan. Amal ada yang disebut dengan amal syariat, ada yang disebut dengan amal torekot, dan ada yang disebut dengan amal hakikat. Amal syariat tujuannya apa? Amal syariat itu untuk membaguskan zahir, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana lisan itu baik, bagaimana penglihatan kita itu baik, bagaimana pendengaran kita itu baik, bagaimana tangan, kaki, perut, pintu depan baik. Intinya amal syariat itu memperbaiki yang ada di dalam zahir kita. Kemudian yang nomor dua, ada yang disebut dengan amal torekot. Amal torekot itu memperbaiki hati. Hati yang ada di dalam diri seseorang. Jangan sampai seseorang itu mempunyai satu penyakit hati. Penyakit hati antara lain ujub, takabur, hasud, riya, dan lain-lainnya. Itu agar kita itu terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang nomor tiga, yang disebut dengan hakikat. Apa itu? Untuk memperbaiki ruh yang ada di dalam diri kita. Jadi ruh kita ini supaya mengenal Allah. Manusia akan terdiri dari jasmani, kemudian rohani. Jasmani dari 4 unsur, antara lain tanah, api, udara, dan lain-lainnya. Kemudian ruh yang ada di dalam diri kita ini dari mana? Wa yunfakhu fihi min ruh. Tiupan dari Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, ruh ini ya, ada yang namanya basyira,
ada yang namanya basyariyah. Basyariyah itu nafsu yang menipu seseorang agar seseorang itu mencintai duniawi secara berlebihan, akhirnya lupa kepada Allah. Kemudian roh ada yang namanya basyirah. Basyirah itu kemudian ada yang lawama dan ada yang mutmainnah. Diharapkan ruh yang ada di dalam diri kita itu dikuasai oleh lawama dan mutmainnah. Intinya ruh kita ini supaya mengenal Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, satu ketika nanti kita kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah supaya kita mengenal Allah. Inti daripada hakikat ini tahapannya, pertama muraqabah, nomor 2 musyahadah, nomor 3 makrifat. Itu yang nomor 3. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Inti daripada syariat ada 3 hal. Nah, tingkatan-tingkatan ini tidak boleh langsung melompat torekot, langsung melompat hakikat, tidak boleh. Yang pertama syariat, dulu kita harus lulus. Kalau sudah syariat lulus, baru tahap kedua torekot. Kemudian kalau sudah torekot lulus, baru tahap ketiga yang namanya hakikat. Nah, syariat itu ada 3 hal yang harus kita lakukan agar zahir kita itu menjadi baik. Apa yang pertama? At-taubatu min jami'idz dzunub. Tobat. Tobat. Kalau kita salah kepada Allah, ada 3 hal. Kalau kita khilaf kepada Allah, ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Berhenti dari melakukan kesalahan atau dosa. Yang nomor 2 yaitu menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu menyesal dan tidak menyesal, nomor 2. Yang nomor 3, berjanji tidak akan mengulangi dari dosa yang dilakukan itu. Nah, ini kalau kita dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia ditambahi 3. Nomor 4, al-baro'ah, terbebasnya, hak-hak adami. Kalau kita ada salah kepada orang lain, kita mohon maaf. Kalau kita katakanlah ada sebagian finansial yang patut kepada diri kita, kita kembalikan. Itu persyaratan tobat, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, sebelum kita melakukan tobat, maka ibadah kita hasilnya kurang optimal. Misalnya kita sholat. Kita sholat tujuannya kan untuk membersihkan dohir batin. Tujuan sholat ini antara lain adanya perubahan-perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang setengah baik menjadi baik lebih sempurna lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi ketika kita sholat tujuannya untuk membersihkan jasmani dan rohani, tetapi kita masih belum taubat, mengotori diri kita lagi, mengotori diri kita lagi, mengotori lagi. Sehingga manfaat antara lain sholat itu tadi kurang optimal. Sholatnya api, ibadah kepada Allah luar biasa, tapi cek gelem ngerasani. Gitu. Sholatnya api, tapi masih gelem menyaci maki.
Sholatnya apik tapi masih apa? Mengadu domba, an-namimah. Mengapa demikian? Karena sholat yang dilakukan itu yang pertamanya harus dilakukan tobat dulu, at-taubatu min jami'id dzunub. Makanya di dalam kitab yang lain, di dalam kitab syarah daripada kitab Safinah, di situ dijelaskan bahwa inna kalimata la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu kalau jenengan itu ada berapa huruf? Ada 12 huruf. Inna kalimata la ilaha illallah isna asaro harfan, ada 12 huruf. Sittatun dohiratun wasittatun badinatun, 6 huruf urusan lohir dan 6 huruf urusan batin. Wajib bagi orang yang meyakini Allah, wajib bagi orang yang meyakini tidak ada apapun yang dipercayai kecuali Allah, itu ada 12 kewajiban. Yang pertama dohir ada 6. Apa 6 itu yang harus dilakukan? Pertama, fattoharoh, melakukan penyucian. Kalau dosanya lisan, bagaimana melakukan penyuciannya itu? Berhenti. Ya, berhenti. Kemudian yang nomor 2, menyesal. Dan yang nomor 3, tidak mau mengulang lagi. Itu kalau lisan. Kemudian juga mata. Begitu juga telinga, tangan, kaki, perut, pintu depan dan pintu belakang. Itu langkah yang pertama. Jadi adalah hal itu harus dilakukan. Jadi fattoharo ini yang pertama tadi itu fattoharo, melakukan penyucian dohir dan batin. Kalau dosa kepada Allah tadi sudah saya jelaskan. Kalau dosa kepada sesama manusia harus dilakukannya itu. Nah, setelah melakukan penyucian, karena tobat itu sebagai pintu untuk menuju kebaikan, sebagai dasar untuk menuju kebaikan, tobat dulu. Nah, setelah tobat apa yang nomor 2? Wassolatu, sholat. Kemudian yang nomor 3 apa? Waszakat. Kemudian berikutnya apa? Puasa, zakat, ibadah haji, dan yang nomor 5 jihad. Gitu? Jihad itu antara lain baik jihad secara rohani maupun jihad secara jasmani. Panjenengan datang ke sini itu juga jihad. Kenapa kok jihad? Ya karena mulai dari rumah sudah punya niat, nanti saya sholat berjamaah. Ketika punya niat seperti itu, ada yang namanya nafsu amarah dan ada yang namanya nafsu mutmainnah. Komunikasi. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat. Sehingga dari hasil komunikasi itu antara nafsu amarah dengan nafsul mutmainnah, nafsu amarahnya digalakkan. Kenapa? Karena jenengan sudah punya ilmu. Karena punya ilmu. Apa ilmunya? Kalau kita sholat berjamaah, barokahnya luar biasa. Apalagi sholat yang nama sholat apa? Sebelum sholat subuh itu namanya apa? Sholat fajar. Siapa yang melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, nilainya lebih baik 2 rakaat dari dunia seisinya. Tapi berapa orang yang mau ke jamaah sholat subuh? Kalau kita hitung, kita sensus, misalnya masyarakat sini ada nggak 100? 200? Ada ya? 300?
Sama anak-anaknya ada 500? Nggak ada ya? Lebih ya. Tapi berapa persen yang datang ke sini? Ya, berapa persen yang datang ke sini? Nah, ini menunjukkan bahwa ikhtiar dari yang namanya nafsu amarah tadi menghalang-halangi jangan sampai kita berjamaah, jangan sampai kita ke masjid. Itu merupakan jihad, itu merupakan perjuangan, itu merupakan perjuangan antara nafsu amarah dengan nafsu mutmainnah. Akhirnya berhasil. Jenengan datang ke sini, datang ke sini ini tidak bisa kalau tidak dengan maunah dari Allah. Kalau tidak dengan rahmat Allah nggak bisa jenengan ke sini. Contohnya, kata berangkat ke jamaah perut sakit, bisa nggak datang ke sini? Nggak bisa. Mau datang ke sini, artinya kepala sakit, pusing. Mau berangkat nggak bisa. Berdiri nggak bisa. Nah, itu menunjukkan kehadiran panjenengan di sini itu adalah mendapatkan rahmat Allah. Makanya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Sehingga apa? Sehingga ketika panjenengan datang ke sini, setelah selesai sholat berjamaah, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kita bisa melakukan dan bisa mengikuti sholat berjamaah ini bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Allah menggerakkan saraf-saraf mulai dari kaki sampai rambut. Begitu juga di dalam hati panjenengan ada nilai-nilai keimanan, dan itu namanya jihad. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sepulang dari perang, Rasulullah dawuh, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju satu perang yang besar. Salah seorang sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Napa ingkang dipun yang dikatakan jihad akbar itu wahai Nabi? Jihadul akbar jihadun nafs. Perang yang besar memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, itu sebagai satu contoh di mana yang nomor 6 tadi, yang dohir 1 sampai 6 harus dilakukan. Yang nomor 6 ini adalah sebagai contoh bahwa kita berangkat ke sini namanya berjuang. Kemudian 6 yang masalah yang batin, tadi yang dohir 6. Kemudian yang masalah yang batin apa? Tawakal. Apa tawakal nih? Pasrah. Sebelum kita pasrah harus dilakukan ikhtiar. Kemudian yang nomor 2 apa? Tafwid, juga pasrah. Kemudian nomor 3 sabar. Apa sabar itu? Ya, sabar itu apa? As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala maksiat, as-sabru ala musibah. Sabar. Sabar, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Meskipun jenengan rokok ngeluh dedek, kakinya rokok tidak enak dedek, kita sabar berjalan menuju ke sini. Meskipun panjenengan istilahnya kondisinya fisiknya kurang sehat, tetapi ini merupakan perintah Allah. Dia datang, bagaimana caranya sampai ke sini? Itu namanya sabar, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam rangka taat kepada Allah. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala maksiat, as-sabru ala musibah. 3 tadi. Kemudian yang berikutnya ridho. Apa ridho itu? Apa ridho itu? Menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita tanpa protes. Apa? Angel.
Ya, menerima apa yang diberikan oleh Allah itu tidak protes, diterima dan disyukuri. Apapun pemberian itu namanya ridho. Kemudian berikutnya zuhud. Ya, zuhud. Apa zuhud itu? Ya, zuhud itu apa? Macam-macam pengertiannya zuhud itu. Ya, macam-macam. Jenengan beribadah kepada Allah, jenengan tidak terpengaruh dengan finansial. Duwe akeh ya salate api, gak duwe duit blas ya salate api. Itu pengertian zuhud itu banyak, tapi antara lain seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah at-taubatu min jami'id dzunub, tobat. Jadi 6 masalah yang zahir tadi wajib dilakukan, dan 6 yang masalah yang batin wajib wajib bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagi orang yang meyakini tidak ada yang diyakini kecuali Allah, ada 12 kewajiban. 12 kewajiban tadi yang masalah zahir, kemudian 12 kewajiban masalah batin. Kalau sudah mengenal itu namanya miftahul jannah, la ilaha illallah. Apa miftahul jannah itu? Kunci swarga. Sampai sudah punya kunci swarga, tapi lakonono 12 kewajiban ini. Ya, 12 kewajiban harus dilakukan, dua kunci ini. Bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar percaya. Lisannya itu adalah ikrar bil lisan wal at-tasdiqul bil qalbi wal amalu bil arkan. Jadi jenengan memegang kunci la ilaha illallah ini saja, yakin, kemudian dipraktekkan 12 kewajiban tadi, insya Allah panjenengan punya kunci surga, insya Allah semuanya masuk surga. Ya, hanya megang la ilaha illallah saja. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi kita berbicara masalah tobat. Iku tobat toy. Nek disingkat gak apa-apa, tapi gak ngerti. Ya, sama singkat langsung materi tadi 15 menit oke, tapi kurang paham. Makanya dipelajari sedikit demi sedikit dan direnungkan. Minimal jenengan paham tentang kalimat la ilaha illallah. Mulai dari 6 yang zahir dan 6 yang batin, nek wis paham, diamalkan. Nah, bagaimana caranya panjenengan itu akhirul kalam la ilaha illallah? Pada waktu mau meninggal, mengucapkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Bagaimana caranya itu? Ya 12 ini dilakukan secara mudawamah. Kenapa mudawamah itu? Istiqomah, terus menerus. Ya. Di samping kalimat la ilaha illallah tadi, kita amalkan 12 tadi, kalimat la ilaha illallah tentunya harus sering kita amalkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ya, diinformasikan ya ayyuhalladzina amanu, wong sing iman. Ayat ini memanggil khusus wong iman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wong iman. Apa perintahnya? Udzkurullah, zikirlah kepada Allah. Kalimat zikir ini banyak. Jenengan sholat zikir, jenengan puasa zikir, jenengan amal ma'ruf nahi munkar zikir, baca sholawat zikir, ngaji zikir. Tapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah.
Wadhkurullah dzikron katsira sing akeh. Wasabbihu bukrata wa asila di pagi hari sampai di petang. Dikongkon zikir. Zikir kan sadar diri. Sadar diri bagaimana? Jenengan duduk di sini, sadar diri bahwa kita itu nggak bisa apa-apa. Terus bisa duduk. Alhamdulillah. Allah memberikan rahmat supaya kita bisa duduk. Sadar diri bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Setelah bisa duduk, jangan ngerasa, jangan menganggap jenengan bisa duduk. Ketika panjenengan isok duduk ini, bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Alhamdulillah bisa duduk. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Siapa orang yang berpikir secara mendalam itu siapa? Berpikir dan berzikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurullah qiyaman. Orang-orang yang berdiri ingat Allah. Maksudnya ingat Allah bagaimana? Sadar dirinya itu gak bisa ngadeg. Tetapi dengan rahmat Allah bisa berdiri. Wa qu'udan pada waktu duduk. Ingat Allah juga, alhamdulillah ya Allah, kita bisa duduk. Itu namanya zikir. Wa ala junubihi, ketika panjenengan berbaring, ingat Allah. Angel lu. Duduk yo angel, ngadeg yo angel, berbaring yo angel. Sampai lihat di rumah sakit, kalau orang stroke bisa nggak berdiri? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di situ ada ujian Allah. Karena orang yang stroke itu misalnya dengan diberikan penyakit itu akhirnya sadar, ya Allah saya butuh Allah ini. Jangan sampai panjenengan dikasih penyakit yang tujuannya penyakit tadi adalah makrifat kepada Allah. Jadi orang yang sakit itu bisa makrifat, orang yang sehat itu bisa makrifat. Dengan makan, alhamdulillah, makrifat ini, makannya dari Allah ini. Jangan menganggap bahwa makanan ini dari sini, enggak. Itu adalah intinya, hakikatnya itu adalah dari Allah. Sehingga jangan duduk sadar bahwa isok duduk ini dari Allah. Sehingga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa dzkurullah katsira. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak di pagi dan di petang hari tadi. Bukan sampean lungguh la ilaha illallah, itu zikir syahri. Sampai nunggu alhamdulillah, sadar diri kita bisa duduk. Iso ngadeg alhamdulillah, iso berjalan alhamdulillah. Nang jeding ke toilet bisa pipis alhamdulillah. Nek gak iso pipis bahaya. Sadar diri bahwa di situ ada makuna, ada rahmat dari Allah. Jenengan delok melihat ini, iso melihat dari mana? Allah. Kalau panjenengan lihat di sifat wajib bagi Allah, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, khaya, sama, basor, kalah. Itu semua miliknya Allah. Tetapi jenengan dikasih rahmat, pertolongan, iso ndelok. Alhamdulillah. Coba jangan merasa saja diri saya nggak bisa duduk. Itu namanya syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik yang halus. Sama isok lungguh ini, kemana nggak merasa. Gak merasa isok lungguh, isok ngadeg, gak eling Allah. Bisa duduk ini aja, saya bisa duduk. Tapi tidak ngerti bahwa sumbernya duduk dari Allah. Itu namanya syirik khafi. Ada syirik akbar, ada syirik khafi, ada syirik aghrar.
Ya toh? Nah, itu tadi penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Nek panjenengan nyekel siji tok ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, ini tadi kita masih berbicara tobat, belum takwa, belum muda wama. Itu namanya syariat. Sampean sholat, ada yang namanya sampean sholat itu sudah ada syariat, torekot, hakikat. Syariatnya apa? Jenengan ngerti nek sholat subuh itu berapa? 2 rakaat. Sholat subuh itu ada syarat dan rukunnya. Sholat subuh itu menghadap kiblat, ya toh? Hatinya menghadap kepada Allah, fisiknya menghadap kiblat. Itu jenenge syariat. Kemudian jenengan lakukan sholat, Allahu Akbar sampai salam, itu jenenge torek. Kemudian apa? Mencapai apa? Sholat itu mencapai ridho Allah. Torekot, syariat, hakikat. Ya toh? Syariat itu adalah tadi aturan kita melakukan sholat. Kemudian kita lakukan namanya torekot. Torekot jalan. Hakikat untuk menuju kepada Allah, untuk mencari ridho Allah. Makanya sholat ini mencari ridho Allah. Makanya di dalam kitab Hikam ini mencari ridho Allah itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya abid, dan ada yang namanya muhibbin, dan ada yang namanya arifin. Ubat itu siapa? Ubat itu orang yang ibadah kepada Allah. Tujuannya apa? Kepingin surga, terhindar dari api neraka. Ini ikhlasnya orang hikam. Ikhlasnya orang dasar. Kemudian ditingkatkan lagi. Yang namanya itu adalah muhibbin. Orang yang beribadah kepada Allah bukan kepingin surga dan bukan terhindar, tetapi mengagungkan Allah. Itu tingkatan nomor 2 namanya muhibbin di dalam kitab Hikam tadi. Kemudian yang nomor 3 tingkatan oleh arifin. Apa arifin itu? Orang yang makrifat. Tingkatannya orang makrifat itu dia sholat, dia ibadah dan sebagainya. Dia tidak merasa dirinya bisa sholat. Dia sholat itu karena pertolongan Allah. Jadi kan di antara 3 hal ini level pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah level ketiga. Alhamdulillah. Itu kudu ditingkatkan. Dari level yang ubat, jos, sudah bagus. Tapi ditingkatkan lagi menjadi muhibbin. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi arifin. Belajar, ulangi belajar, foto-foto belajar. Hikam ini hikam istilahnya itu ya seperti ini, gitu. Jadi artinya kita masih berbicara tentang obat. Yang kedua takwa. Yang nomor 3 apa? Istiqomah. 3 hal ini, yang pertama tobat, kemudian yang nomor 2 takwa, kemudian yang nomor 3 istiqomah harus dilalui. Nek wis iki beres, naik tingkatan yang nomor 2. Apa itu? Tingkatan torekot tadi. Kalau sudah torekot beres, kemudian tingkatan hakikat yang ada seperti ini. Oke, materi seperti ini mungkin ada pertanyaan. Saling belajar, saya juga belajar, jenengan juga belajar. Mungkin yang saya sampaikan ini mungkin istilahnya apa? Sudah jelas, atau mungkin ada pengalaman yang lain. Saya kasih pertanyaan, monggo silakan. Gak ada mika, saya langsung aja. Monggo. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, sharing. Sudah paham semua?
Sudah paham semua nggih? Monggo. Nggih, monggo, monggo. Iya, terus? Iya. Caranya berangkatnya dari pertama tadi. Tobat. Nah, pertama tobat. Tobat itu kan dasar level pertama untuk menuju satu kebaikan. Dosa apa kita? Banyak dosanya. Ketika sholat Allahu Akbar menghadap Allah, lali Pak Pangeran. Sing lali pekerjaane, sing lali ngene, sing lali ngene, eling terus. Ngadep Pak Pangeran tapi atine keliling. Itu juga istilahnya perlu, makanya setelah sholat kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi supaya istiqomah, pertama tobat, nomor dua bagaimana kita bisa mencapai takwa. Kalau sudah tobat dan takwa, kemudian insya Allah bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Ilmu, amal, istiqomah. Pertama ilmu, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tak mungkin jenengan sholat berjamaah di sini. Karena punya ilmu, hikmahnya, barokahnya, artinya tahu semua, ya toh? Amal, diamalno. Nek punya ilmu gak diamalno, tidak bisa memberi barokah. Setelah mendapat informasi, ilmu wajib, kemudian yang nomor dua wajib diamalno, nomor tiga, nek wis diamalno, ada nilai kesadaran. Kalau sudah ada nilai kesadaran bertambah ini, kalau sudah ada nilai kesadaran merasa nikmat, sama zikir nikmat, Allah nikmat. Dengan adanya kenikmatan ini, salah satu bentuk untuk bagaimana kita ini bisa mudah wama, bisa istiqomah. Pertama ilmu, amal, terus lakonono. Nek gak diamalno, berarti keyakinannya, ilmunya tadi kurang yakin. Jadi dasar supaya kita ini bisa rutin, bisa terus, misalnya mau selawat ya terus, dikit terus, punya ilmu. Contohnya tadi, zikir itu gimana? Al-Quran mengatakan wadzukurullah dzikron katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Itu ilmu. Hanya sekedar kognitif, akal. Tapi belum diamalkan. Ya tidak bisa merasakan. Setelah ilmu, amal, kemudian istiqomah. Karena pada waktu dia zikir atau dia sholat itu ada nilai kenikmatan, memotivasi kepada dirinya, akhirnya dia lakukan terus menerus. Nah, terus menerus ini karena dia sedikit demi sedikit merasakan nikmat dirasakan ketika zikir, dirasakan ketika sholat, dirasakan ketika baca sholawat, akhirnya muncul terus menerus. Seperti orang minum homer itu, pusing minum homer, kan numani ya. Pertama gak enak, susu numani. Seperti orang merokok, pertama biasa-biasa, kedua ketika sampai terus karena nikotinnya sudah masuk, akhirnya nikmat, dilepas tidak mau. Seperti jenengan DKI Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Sama punya ilmu. Oh iya ya, kita sebagai orang beriman itu juru zikir yang banyak. Zikir yang banyak bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tapi duduk merasa sadar diri bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa, bisa duduk itu alhamdulillah, ini dari Allah, itu juga namanya zikir. Pertama ilmu, kedua diamalkan, ketiga istiqomah. Mantun. Yang lain monggo. Iya monggo, silakan. Syarat-syarat tobat tadi sudah saya katakan, tobat itu kan kepada Allah. Kalau kita dosa kepada Allah, kalau kita dosa sesama manusia juga ada syarat-syaratnya. Tobat kepada Allah berhenti dari, misalnya kita itu sering hibah,
ngerasani. Tobatnya gimana? Berhenti. Yang nomor 2, menyesal. Yang nomor 3, berjanji tidak mengulang. Ya Allah, saya tadi menghibah. Ya Allah, saya sadar, saya menyesal, dan saya berhenti tidak mengulang saya untuk berghibah ini tadi. Ya Allah, ya beduk sampai ndonga ngono iku. Mari beduk jam 2 ngrasani maneh. Asar tobat maneh. Asar maghrib kate maghrib ngrasani maneh. Ya toh? Isya tobat maneh, enggak apa-apa. Makanya at-tawwab, Allah itu nerima tobatnya manusia terus-menerus. Setelah jenengan tobat, di antara dosa-dosa yang sampean lakukan, pada waktu sholat, ya toh, sampean sadar diri, tobat, otomatis, ya toh, otomatis sampean di ngapura oleh Allah. Dosa terus, tapi njaluk ngapura terus, itu dicintai Allah daripada gak ngerasa duwe dosa, itu dosane akeh. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian. Al-insan makhluk khotawan nisyan. Manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Tapi dia sadar kalau dia dosa, astagfirullahaladzim. Makanya habis sholat itu, pada waktu sholat gak esok khusyuk. Ngerti nih gak esok khusyuk. Setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beres, sholatnya diterima oleh Allah. Ada solusinya. Makanya Nabi besar Muhammad SAW 24 jam berapa istighfarnya? Berapa? 100 atau 70, kurang lebih 100. Dengan saya ini dosane piro? Harus lebih dari 100, 200, 300 setiap sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, innahu kana ghaffara, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Itu pintu tobat dibuka oleh Allah. Dosa sak dukur langit, tapi dia sadar dirinya lemah dan tidak bisa apa-apa, di ngapura oleh Allah. Allah itu Rahman Rahim. Jangan menyatakan bahwa itu Allah kerendah. Allah mencintai, lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu cintanya Allah. Menungso gak sholat, kafir, misui Allah bisa. Tapi jika dikasih kenikmatan, jika hidup, jika kenikmatan bagainya, Allah menunggu supaya ini nanti bisa tobat. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wonten malih? Nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kano mikir ta. Nggih. Oh, muraqabah, nggih. Terus muraqabah, musyahadah, muhasabah. Terus pun. Jadi muraqabah itu merasa diri kita ini dipantau Allah. Didelok Allah, nang omah didelok Allah, nangune sendirian dilihat Allah, di luar negeri dilihat Allah, dengan orang lain. Jadi merasa diri kita itu terus-menerus dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kalau muhasabah, mengevaluasi amal perbuatannya, mulai setiap detik, setiap saat dia mengevaluasi banyak baiknya atau banyak buruknya. Itu jenenge muhasabah. Terus sampun nggih. Oh nggih. Napa? Ya. Iya. Taatu tobat hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Ya.
Ya, orang mencuri tobatnya kembalikan kalau bisa. Kalau orangnya sudah meninggal, jenengan harus berdoa untuk orang yang sampai curi uangnya tadi. Ya, secara syariat balik no duit 1 juta itu. Secara syariat. Tetapi ketika panjenengan sadar, kowe ditolak gak ono. Dicari tidak ada, bahkan meninggal. Ada solusinya. Jenengan beramal, berdoa atau sedekah khususkan orang yang dizalimi ini. Sehingga nanti di akhirat didatangkan orang ini. Setelah didatangkan orang ini, dia berterima kasih ya Mbak. Dengan orang yang terima kasih Pak. Nah, disalahi ya mencuri uang 1 juta, tapi pertama di akhir tambah berterima kasih. Kenapa? Karena didoakan pada waktu di dunia. Itu solusinya. Ada lagi? Sambung. Jaminan. Apa? No, nanti urusannya jadi solusinya kita berdoa. Orang yang saya dolim ini saya doakan. Uang 1 juta saya amalkan ke masjid untuk orang ini. Yang seharusnya ketika pada waktu hidupnya saya kembalikan, tetapi orangnya meninggal, saya sedekahkan untuk orang ini. Ya, antara lain solusinya seperti itu. Nggih, wonten malih. Paham boten? Kali ngelakoni ae. Harus melakukan, paham-paham tapi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ilmunya tidak manfaat. Kalau ilmunya manfaat, tidak terasa. Kalau tidak terasa, tidak bisa mudah lama. Tadi kan ilmu, amal, istiqomah. Kalau ilmu wajib minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari begitu sampai meninggal. Berkatan pertemuan pagi ini mudah-mudahan kita semua barokah daripada kita hikam, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi bil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Binuri daya Allah marika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.